kontak-kontakan terus nih sama bocah-bocah Amrik lu. Nah, lu pas pertama kali balik ke Indo, culture shock lu? Iya, soalnya gue langsung pulang pas SMP di Bekasi. Aduh, Bekasi. langsung lagi. Oh, itu bukan shock culture lagi. Bekasi orang Jaya 1, gue inget banget. yang udah lama SD. di Indonesia juga ke Bekasi shock culture. Iya. Sumpah, iya lu keras banget, sumpah dah. Iya, gitu sih. Jadi pas gue pulang dari Amerika tuh transisi antara kelas 6 mau ke SMP. Jadi gue ngambil UN terus masuk SD Bekasi Jaya 1, gue inget negeri gitu. Terus masuk SMP Bani Saleh. Jadi lumayan culture shock sih. Lu dibully gitu. Iya. Kalau dibully gitu. secara fisik sih enggak. Cuman yang kayak misalkan yang those little bits kayak misalkan lagi ngomongin apa, oh ini kafir gara-gara baru balik dari Amerika gitu. Kafir. Masa? Gue juga sering tuh kayak gitu. Mami ya? Iya, Pak, gue suka Kristen. Iya. Tapi dibully sama teman-teman Kristen gue lainnya. Lah. Kafir apa sama aja. Wah, aneh. Iya kan? Gue balasnya gimana kalau begini? Bingung nanggepinnya. Iya. Tapi bully-bully gitu nggak ada sama sekali. Bully. Lu kan Kalau dipalakin senior pernah lah, sekali biasa lah. Iya. Kalau diceng-cengin aksen Inggris lu gitu-gitu. Iya, bule kan, biasanya kayak, wih bule gitu. Iya. Ada lah Terus impact. kayak, yeah man, fuck off gitu. Anjir, keren banget ya, tiba-tiba gitu ya. Iya, berarti nih, lu pas UN, pasti bahasa Inggris lu paling tinggi nilainya. Logically ya kayak 90-an lah nilainya. Tuh. Nggak nyampe 100 cuman. Tapi Kayaknya. teman-teman lu pasti ya 60. Kontras. Ya kan? Soalnya gue lihat orang nenek-nenek orang Betawi. Iya. Ditanya, "Bu, tahu Victory?" "Hah, apaan?" "Itu, Bu, Victory." "Apaan? Mentoro go." Mentoro dia nggak tahu Victory tuh dia nggak bisa nyebut. Taunya Mentori. Nggak bisa ngomong V. Nggak bisa. Orang Bekasi tuh. Gitu. Tolol kan? Gue nggak ngomong apa-apa. Gue cinta orang Bekasi. Enggak, gue orang Bekasi dan emang tolol. Gue orang Bekasi. Oh, lu gitu? Gue udah bela lu. Ya nggak apa-apa, emang tolol apa gimana? Ya maaf. Bibit-bibit unggul dari Bekasi biasanya. Betul. Respect. Oke, gue nggak tolol. Coba sebut 4 orang Bekasi yang hit sekarang. Jeffrey Nicole, Adrian Khalif, Iga Masardi, Gio Sardi, Pevita Pierce, Helmi Yahya. Elmi Yahya, Farhan Setboy. Farhan Setboy. Emang Bekasi? Mukanya kayak orang Bekasi. Ya, jangan rupanya Mas. Dia orang Bekasi langsung. Lanjut lagi tadi soal pertemanan di Indonesia. Satu, gue nggak tahu mau ngomong apa. Apa yang bikin lo shock culture banget ketika lo ke Indonesia? Dan berapa lama shock culture-nya? Ya, karena gue suka pindah-pindah negara tuh, jadi biasanya harus butuh adaptasi 6 bulan gitu. Gue kayak harus ketemu orang baru, harus ganti bahasa lagi kalau itu. Jadi shock culture gitu sih paling. Terus cara bercandanya beda gitu. Cara bercandanya beda. Oh kan, iya, betul. Enggak lebih literal bercandanya kan kalau di Indonesia. Iya, betul. Tapi gue penasaran, balik ke pertanyaan soal gak enakan. Lu tuh gak enakan dari kapan? Maksudnya momen lu ngerasa kayak gak enakan atau ada kejadian apa yang membuat lu gak enakan gitu? Mungkin dari dulu tuh gue diajarin manners sama orang tua tuh berlebihan gitu. Kayak misalkan pada waktu itu kalau misalkan ada jamuan makan sama siapa kan, you can't, kayak gue selalu diopres untuk tidak speak up terlalu banyak karena kan banyak petinggi-petinggi. Jadi kayak di situ tuh jadi kebiasaan aja, kebiasaan harus respect one another itu. Dan kalau ada orang yang lebih elder, kayak nggak bisa terlalu banyak vokal gitu sih. Kayak dulu operationnya gitu doang paling. Dan mungkin jadi kebawa-bawa sama temen, tapi gue sama temen sama aja kayak agak nggak end sih. Iya, kayak bukan gak enakan tapi kayak lebih reserved aja. Iya. Apalagi sama orang yang baru kenal atau apa itu pasti. Tapi lu pernah marah nggak, Bang? Pernah lah. Oh, pernah. Lo pernah marah nggak, Men? Gak pernah. Nggak pernah, gue juga. Di hidup ini, apalagi. Gue marah apa itu? Fuck kecil. Gila, gangster. Gangster, men. Iya. Nah, tapi lu kalau marah sama anak pernah nggak? Iya pernah lah.
Pernah lah, gue anak Terus anak lu nggak enakan juga? Iya. Enggak, anak gue nggak mau anak gue kayak gue. Nah, ini menarik nih soal ini nih. Nggak mau, iya. Soal parenting Adrian Khalif Iya. sama istri. Nah kalau gue tuh nggak mau apa yang dia, bokap gue tuh ini banget soalnya galak zaman dulu gitu, Oke. kayak strict orangnya. Kayak misalkan gue di musik gitu, ada strictness kayak dia masih belum percaya kalau belum ada jalannya gitu. Kayak gue main musik tuh masih awal-awal ditentang sama bokap gue. But that made me untuk membuktikan bahwa I can make it gitu. Oh Jadi iya kayak, iya. in a way jadi kayak bokap gue ngopres gue untuk tidak mengejar mimpi gitu. Tapi once I got it, ternyata gue ngerti kayak bokap gue mungkin karena dia diplomat pada waktu itu dia nggak bisa bantu apa-apa. Jadi you understand like Iya. Ini struggle lu sendiri ya. struggle lo sendiri. Nothing I can Nah kalau do. misalnya lo ada masalah, gue nggak bisa bantu apa-apa karena I don't know your field gitu. Ya. Setelah gue dewasa, gue jadi mengerti. Cuman zaman-zaman dulu kan ada rasa sakit hatinya. Nah, Pasti. rasa sakit hati itu gue nggak mau tuangin ke anak-anak gue. Jadi gue akan support anak gue 100% apapun dia mau jadi apapun. Ya Jadi cuma main aja. seorang ayah yang baik. Deh gue tapi gak mau yang terlalu serius gitu deh. Gue pengen kayak lo gitu deh. Apa? Yang Oh, kayak lu udah pernah berak di Bangkok? Ayo kalau mau serius juga bisa. Aman aja. Jujur jangan jadi kayak dia sih bang. Gini, kalau lu mau jadi nggak terlalu serius boleh, tapi jangan kosong. Yang kosong iya. Iya. Kalau misalkan kalau mau Eh. cair kayak tadi nih. Nah, Lu pernah makan oseng-oseng kuping nggak sih? Gitu. Jadi belum pikirin, pernah. jadi Oh, jadi pikirin. pikirin. Gue belum pernah. Nggak usah dijawab Harusnya gue juga. jawab apa? Harusnya gue jawab. Oseng ke pink gitu. Oke. Ulang. Iya. Kita ajarin Khalif biar bisa bercanda. Oh iya. Ya. Lu pernah makan gado-gado kaki? Gara-gara kaki. Kita Iya. kaki mana ada. Guys, tapi gua nggak nyaman. Iya, lu pikir kita Nggak nyaman. Iya, Oh maaf. my God. Iya, maaf. Kita fokus ke karir seorang Adrian Khalif. Lagu Sialan kan lagu yang bikin lo naik melejit langsung menjadi top nomor 1 Spotify hits Yes. selama 3 tahun belakangan Betul. Oh, tiga. Iya, 2 tahun, 2 2 tahun. tahun. Ini masih 2 tahun. 2025. Sebelum viral dan terkenal kayak sekarang. Lu tuh ngapain sih? Maksudnya lu ngapain sebelum viral? Misahin bio Berusaha. nama mie kuning. Misahin ya? Iya, misahin bio nama mie kuning. Ngapain gue? Iya. Berusaha aja. Jadi konsisten untuk ngeluarin lagu. Karena gue nggak ada impian lain, nggak ada yang di karir nggak ada yang gue kejar lagi selain gue pingin make it into Do your music. best and God will do the rest kata gue. Yes. Justice may be blind, but it can see in the dark. Itu kos Justice League itu. Tapi lu bingung sih gue nanya ini sebenarnya agak nggak enak sih. Apa? Lu titik terendah di hidup lu tuh apa sih bang? Iya. Nggak laku-laku musik gue, itu sih titik terendah gue. Kayak bingung, kayak gue kan udah 8 tahun ya. Iya. Ya. 7 tahun pertama tuh kayak lumayan fight karena pas Made in Jakarta keluar itu kayak ada light, tapi terus pas gue ngeluarin album pertama nggak laku, terus gue juga bingung jadi shifting soundnya gue I try to find my sound gitu kayak apa ya kira-kira yang bisa nyampe ke orang-orang gitu dan just try to do my best dan pusing juga titik terendahnya karena gue harus nafkahin istri gue, anak gue dikala gue lagi lumayan hit rock bottom bahwa kayak misalkan Betul. pada waktu itu kayak apapun kerjaan yang gue dapetin dulu daripada musiknya yang lebih banyak endorsan gitu. Kayak itu kan suatu hal yang bikin lumayan jatuh kayak aduh kenapa gue musiknya nggak gitu di rate ya padahal gue I tried my best in doing what I love tapi belum kena. Ya ada kayak story 5.000 gitu gue ambil gitu hanya untuk kayak kebayang aja kalau misalnya bini gue udah kayak di akun tinggal dikit nih gitu di bank account jadi kayak sekarang gitu kalau gue ngeliat ketemu bini gue kayak gila ya kayak like a year and a half ago like every month we try to apa ya nutup aja apa yang penting bisa hidup Paycheck ya. paycheck to Iya, paycheck iya, iya. man that's crazy bro. Endorse tuh masih 500.000 nggak bang? Ya enggak lah, udah 7,5 dia. Oh ya naik 2,5 jadi. Udah naik. Nggak jadi. Nggak bisa. Soalnya dia mau ada ini jasa tutup pentil Marlo. Jadi emang Iya jadi buat sepeda-sepeda itu tutup pentilnya suka Iya. hilang. betul. Nah gue pengen endorse. Cuman gue nih. tipe yang ini loh pentilnya suka keras oh iya. apalagi kalau kena MI nggak angin sih? bro. Hah? Apalagi kalau kena angin. Apalagi kalau kena angin, iya. Tapi kalau misalkan kena Jadi gede kan emang kan betul. kena Iya, road, iya, iya kan? betul.
Kayak Kalau gitu. diisi pasti Gitu ya? Betul, betul. Gitu, ada Betul. gitu ya. Pentil lu pernah keras? Keras. Gue tuh jarang keras, tapi gue paling kalau keras kena angin muson. Jadi baru tuh gue. Baru tuh keras banget. Semuanya keras nggak sih? Bener. Kita ngomongin keras nih bukan kebas. Iya. Keras. Itu udah gak keras apa-apa. Udah bencana. Gitu. Iya nih. Iya. Tapi, nah sebenarnya itu gue Sabar lu. Nih, gue terlalu baik informasi masuk. Gue jadi pikiran gue sekarang tiap kali adrenalin gue mau nanya, pentil lu gimana bang? Gitu loh. Lu salah sih ngasih tau kayak gini. Lu terlalu salah. Tapi, aduh, enggak. Pentil gue juga suka keras. Iya sama gue juga. Sensitif ya? Iya, Iya kan? Iya. iya nggak tahu. Pergesekan dengan Pergeser- kaos gitu. Itu, iya. Iya. Kadang lu suka gini-gini makanya kan. Makanya iya. Soalnya kalau kayak gini-gini, Lu nggak lihat gue sekarang gini tuh kan? itu dong Jadi maju begini. tuh. Lu gini ya, maksudnya Bukan. maju segini dia kan gue jalan sedotan. Iya, terus nanti kalau udah gak keras lenjek ke bawah. Iya ke bawah. Iya. Lu kadang jadi nyesal kan? Keren. Itu top. Kita Oke. dibenci klien sih kan. Kita dibenci klien parah sih.